Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, ya, sehat semua? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Amin. Baiklah saudara sekalian, pada kesempatan ini saya melanjutkan kembali dari bahasan kita yang pertama kemarin. Ya, inilah pertemuan kedua setelah kita tekan kontrak kemarin, pembahasan RPS kita dan pembahasan arah mata kuliah kita secara umum seperti apa. Jadi saudara, dari gambaran umum atau arah mata kuliah kita kemarin, kira-kira sudah ada gambaran umum bahwa mata kuliah ini sebetulnya apa? Sudah mengerti semua arahnya? Iya, gimana? Mohon maaf Pak, Ya. ada yang saya ingin perjelas. Sebenarnya wacana itu apa dan manfaat mata kuliah untuk seorang guru itu apa? Oke, baiklah. Ya. Jadi saudara, ini saya tadi bagus ya pertanyaannya, Mahalan. Maharani ya. Jadi kemarin saya memberikan gambaran umum terkait mata kuliah ini, arah mata kuliah seperti apa. Ini Maharani ingin memperjelas tujuan mata kuliah ini sebetulnya apa. Khusus gitu ya, Maharani sebagai calon pengajar katakan. Oke, baik ya. Jadi Maharani nanti sebentar akan terlihat jelas, tetapi saya ingin memberikan skop besarnya bahwa arah atau tujuan manfaat yang Anda dapatkan di mata kuliah ini tentu Anda sebagai calon guru, sebagai guru nantinya ya, Anda memahami hakikat daripada medium komunikasi yang paling besar manusia, yaitu wacana. Karena medium yang paling besar dari seorang manusia itu adalah jembatannya adalah dari interaksi manusia, baik guru dengan siswanya, guru dengan sosialnya, dengan masyarakatnya. Interaksinya itu adalah jembatannya adalah wacana. Jadi mudah-mudahan Anda bisa memahami arah ini ya, di 16 kali pertemuan berikutnya. Jadi itu saudara, saya kira bisa kita lanjut ya di pembahasan berikutnya. Di RPS kita kemarin sudah sempat saya menyinggung secara keseluruhan ya, bahwa di pertemuan kita sampai 16 pertemuan sudah ada. Kali ini saya akan masuk pada pembahasan ya, terkait dengan pengertian wacana, hakikat wacana. Yang berikutnya adalah unsur pendukung wacana dari sisi internal dan eksternalnya, dengan metode yang saya bawakan ceramah dan diskusi sebenarnya. Untuk apa? Supaya lebih dalam pemahaman kita terhadap subtema yang saya bawakan pada kesempatan ini. Oke, baik saudara sekalian. Tadi menyambung dari pertanyaan awal dari saudara siapa tadi? Marani tadi ya. Bahwasanya seberapa besar sih manfaat yang kami dapat dari mata kuliah ini? Jadi saudara, kita lihat ya. Di sana ada beberapa lambang. Perhatikan, ada penyapa kemudian mengarah ke medium. Ada pesapa mengarah ke medium. Di tengah-tengah ada bundaran, itu namanya medium. Jadi ada dalam proses komunikasi manusia, penyapa untuk menyampaikan pesan ke pesapa itu ada mediumnya, yaitu wacana. Wacana di situ ada teks dan ada bicara. Jadi ada teks, ada non teksnya. Ada lisan dan tulisan. Itu yang ada. Nah, jembatannya adalah wacana. Alat yang digunakan wacana dalam menyampaikan medium ini banyak. Ya, kita melihat ya, ada yang monolog, ada yang dialog, ada yang pakai pelantang, tidak pakai pelantang, itu semua media. Ada yang pakai media sosial. Media sosial seperti apa? WhatsApp. Apalagi? Twitter. Ya, boleh jadi media-media itu menggunakan teks atau non teks, tertulis atau tidak tertulis. Oke, saudara sekalian, kita masuk pada bahasan
pembahasan selanjutnya yaitu unsur pendukung wacana. Dari sisi internal ada kata dan kalimat. Jadi wacana dari sisi internalnya kita melihat ada kata dan kalimat. Itu di sisi internalnya. Kemudian di dalam itu ada pengiringnya, yaitu namanya pengiring teks. Makanya di sini konteks yang mengiringi teks. Ya, misalnya, nih ada panas sekali ruangan ini. Ya, panas sekali ruangan ini. Ini teks. Dari sisi eksternal ada namanya konteks. Ya. Konteks, ya, pendukung wacana bisa kita lihat. Contohnya seperti ini. Ada satu keluarga, ada ibu, ada anaknya. Anaknya ini sekolah. Ya, anaknya sekolah. Setiap pagi anak ini keluarga ini mengamati seorang guru lewat di depan rumah mereka setiap pukul 7. Katakan namanya Pak Joni. Setiap pukul 7 lewat. Satu waktu anak dengan ibunya ini berada satu waktu pagi, ya, anaknya pamitan untuk ke sekolah. Dia pamit, ibu, saya mau ke sekolah. Pukul berapa sekarang? Ibu, pukul berapa sekarang? Katakan ya. Ibu, pukul berapa sekarang? Ibu, pukul berapa sekarang? Ibunya menjawab, Pak Joni belum lewat. Jawaban itu sesuatu yang salah, keliru menurut ini. Tetapi ini perhatikan, ada konteks yang mengikutinya. Konteksnya ini secara eksternalnya bahwa ada konteks yang mengikat mereka sehingga mereka saling memahami daripada tuturan itu, bahasa itu. Bahwa yang dimaksud dengan anak bertanya pukul berapa di sini, kemudian ibu menjawab Pak Joni belum lewat. Anak ini mengerti bahwa ini adalah pukul 7. Jadi konteks memperjelas. Seharusnya kan pukul berapa? Ibu pukul berapa sekarang? Ibunya jawab kan pukul 7 seharusnya. Tapi ibu tidak menjawab seperti itu kan? Dia menjawab Pak Joni belum lewat. Jadi apa namanya? Dari sisi tinjauan wacana, ini masih berterima. Karena apa? Tadi pendukung atau konteks menjelaskan itu, ya, memperkuat itu, memperjelas itu, sehingga apa? Mereka saling memahami. Jadi dari penjelasan ini ada yang mau bertanya? Wis banyak. Ya. Ya kita ini lomba dulu. Ya. Nanti sebentar ya kita bagi salah kita perempuan ya. Oke, silakan. Dan duduk saja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf Pak, saya di sini mau bertanya tentang materi yang sebelumnya sudah dijelaskan yang terdapat pada poin proses komunikasi. Siapa namanya? Sukmawati Pak. Sukmawati. Ya, silakan Wati. Pertanyaan saya maksud tentang medium wacana teks Pak. Medium. Oh yang penjelasan pertama tadi ya. Tentang proses komunikasi. Oh iya betul. Sudah kita lihat. Ya. Maksudnya adalah Maksud dari medium wacana teks. wacana teks itu apa? Gitu maksudnya. Iya Pak. Oke, baik ya. Wacana teks. Jadi wacana teks tadi saya sudah sampaikan. Ada teks, ada tulis, ada tulis, ada lisan. Kalau teks ya, yang teksnya naskah. Ya, naskahnya itu. Yang tertulis itu. Anda menemukan kertas, ya, Anda angkat. Oh, kayaknya ini wacana ini. Ya.
Tapi ada syaratnya kan. Nanti syaratnya adalah di pengertian wacana nanti kita bahas. Tulisan deretan kata-kata ini apakah layak jadi wacana atau bukan? Nanti sebentar. Yang jelasnya wacana teks adalah tertulis. Semua medium, semua wacana yang digunakan oleh manusia untuk berkomunikasi dengan menggunakan kata-kata tertulis itulah wacana teks. Tentu dengan ukurannya adalah harus memenuhi apakah ini layak disebut wacana atau tidak layak disebut wacana. Ya? Ngerti kan? Ada yang lain? Sudah. Tadi perempuan, sekarang yang laki-lakinya. Oke. Nah, Mohon maaf Pak, ya. sesuai dengan materi. Siapa namanya? Aminuddin Pak. Aminuddin. Oke, Aminuddin, silakan. Sesuai dengan materi yang dijelaskan pada unsur pendukung wacana, saya ingin mengajukan pertanyaan. Ya. Seberapa besar konteks mendukung wacana? Seberapa besar konteks mendukung wacana? Oh iya, tadi ya. Oke, baik. Ini ya. Seberapa besar konteks mendukung wacana? Jadi, Aminuddin, ya, saya ingin sampaikan kepada Anda bahwa konteks sangat berperan besar terhadap keutuhan satu komunikasi manusia. Ini perhatikan ya. Kalau konteks tidak hadir dalam satu wacana, maka saya yakinkan gitu ya, bahwa Anda akan terjadi miskomunikasi, mispersepsi. Pada akhirnya akan miss yang lain dan akan bertengkar lagi. Ya, betapa banyak kita mengamati di media, gitu ya. Ini perhatikan. Ada orang dipenggal videonya, kemudian diupload ulang dengan bahasa tertentu. Apa namanya? Bahasa dipotong. Sehingga apa? Konteks tertinggal. Ketika konteksnya tertinggal, maka menjadi bahan perdebatan. Mengapa dia sampaikan begitu ya? Kok ini tidak boleh begitu? Ini namanya penghinaan. Padahal apa? Konteksnya tidak dimuat, hanya dipotong oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, kemudian diupload kembali, sehingga konteksnya hilang, maknanya berubah. Wacananya seharusnya adalah wacana yang dimaksudnya adalah mengarah ke A, ketika konteksnya dibuang, berubah menjadi B. Ya. Di mata kuliah ini saudara, ya, saya akan berikan satu pokok bahasan di pertemuan terakhir nanti ya, tentang analisis wacana. Di analisis wacana itu akan terlihat jelas. Ada namanya framing, bagaimana wacana media di framing, itu akan terlihat. Ini disuting, ini tidak disuting. Ini ditayangkan, ini tidak ditayangkan. Ini dipotong, ini tidak dipotong. Ya, namanya framing media. Itu apa? Tadi konteks boleh jadi dihilangkan. Jadi pengaruh konteks sangat penting. Tadi ya, Pak Joni tadi, Ibu pukul berapa sekarang? Ya, pukul berapa? Kalau tidak paham dengan konteks, pasti ada miskomunikasi. Kalau ini dihadirkan tadi ya, panas sekali ya. Ya, panas sekali hari ini. Saya merasa panas sekali hari ini. Kalau konteksnya tidak hadir, ini Pak Arsad ini panas karena apa? Kalau konteksnya hadir, saya lagi marah, saya marahi Anda. Ya, karena Anda tidak menyetor tugas, Anda hadir sudah berapa kali alfa katakan di pertemuan, kemudian saya marah-marah gitu ya. Saya merasa emosi saya naik gitu, kayak panas gitu. Saya kepanasan sekali hari ini. Kalau itu ditulis tanpa ada konteks dalam internalnya, eksternalnya tanpa ada konteks, maka yang melihat wacana itu pasti ada miskomunikasi, mispersepsi. Pasti salah memberikan kesimpulan, salah mengambil pemaknaan. Itu sudah hukum kemudian pasti salah persepsi. Jadi begitu ya. Paham ya? Paham Pak? Oh, paham. Alhamdulillah ya. Oke, kita lanjut saudara. Tadi sampai di sini ya.
sekarang kita masuk pada bahasan kedudukan wacana. Ini perhatikan. Kedudukan wacana. Dilihat ini di depan. Iya. Ini kayak model tong ya. Iya, model tong. Dari bawah kecil sampai ke atas besar. Yang paling kecil tongnya itu adalah isinya fonem dengan fon. Fon dipelajari di mata kuliah fonologi. Di tong yang paling di atasnya fonem fon ada kata dan morfem, dipelajari di mata kuliah morfologi, Oke, tong berikutnya frasa, klausa, kalimat dipelajari di sintaksis, Oke. Yang berikutnya adalah Wacana. dipelajari di mana? Wacana. Dan analisis wacana. Ya, biasanya seperti itu. Jadi saudara, kedudukan wacana dalam tataran kebahasaan kita, dia menduduki posisi yang paling tinggi, yang paling kompleks, yang paling sempurna. Coba kita lihat ya, beberapa para pakar memberikan pengertian terkait dengan wacana. Tarigan, coba lihat, coba baca. Nih, baca. Pengertian wacana menurut Tarigan. Kasih besar soalnya, silakan. Rabun, Pak. Oh, rabun. Nah, yang lain. Oh ini, yang ada. Siapa namanya? Evi. Oke, silakan Evin. Wacana merupakan satuan bahasa yang terlengkap dan tertinggi atau terbesar di atas kalimat atau klausa dengan koherensi dan koherensi yang berkesinambungan serta mempunyai awal dan akhir yang nyata, disampaikannya secara lisan atau tulisan. Ya. Oke ya. Jadi yang disampaikan tadi kan betul ya. Bahwasanya merupakan satu bahasa yang terlengkap, tertinggi. Yang seperti Bagan tadi kan, terlengkap, tertinggi, yang mempunyai kesinambungan, koherensi yang berkesinambungan, mempunyai akhir dan awal yang nyata. Terlihat ya, punya intonasi final, saling berkesinambungan. Artinya apa, saudara? Diperhatikan, berkesinambungan. Ini kan misalkan ya, katakan di sini tentang pembahasan A ya, tentang ayam. Pembahasan B tentang pesawat. Tidak nyambung. Kalimat pertama tentang ayam, kalimat kedua tentang pesawat, tidak nyambung. Seharusnya masih kalimat pertama tentang ayam, kalimat kedua masih tentang ayam, tetapi mungkin sayapnya, bulunya, jangan pesawat. Jadi tidak sambung kan, tidak menyambung. Jadi wacana maknanya harus utuh, ya, harus utuh. Jadi kalau tidak utuh itu adalah bukan wacana. Ini menurut tadi. Oke, yang lain menurut kerja laksana. Ini yang paling ujung Anda. Menurut kerja laksana apa? Menurut kerja laksana, wacana adalah satuan bahasa terlengkap. Dalam hierarki tata bahasa merupakan suatu tata bahasa tertinggi atau terbesar. Wacana itu direalisasikan dalam bentuk karangan yang utuh, novel, buku, seri ensiklopedia, dan sebagainya, paragraf atau kata yang membawa amanat yang lengkap. Yes, ya. Jadi dia harus utuh amanatnya, dia lengkap, terlengkap dalam hierarki tata bahasa kita. Ya. Dalam struktur tata bahasa kita, wacana itu adalah posisi tertinggi. Dia membawa amanat yang lengkap, utuh. Jadi misalkan ya, dilarang melintasi
area ini ada tulisan seperti ini. Ini wacana atau bukan? Bukan. Dilarang melintasi area ini. Wacana atau bukan? Bukan. Ya, bukan wacana. Wacana. Karena belum utuh. Ini yang dimaksud apa? Ya? Coba saya kasih gambar. Ada gunung, kemudian ada bola-bola batu-batuan. Jadi ada gambar gunung, kemudian ada batuan. Yang di sini kayak ada tebing. Kemudian di kolom begini. Ada gunung, ada bebatuan. Kayak ada tebing lah begitu, ya. Ada gambar. Di bawah tulisan ini dilarang melintasi area ini. Kemudian ada tanda panah mengarah ke sini. Apakah ini wacana atau bukan? Mana yang mengiringinya? Yang mengiringinya? Ini yang mengiringinya. Konteks. Yang mengiringi teks. Oke, baik saudara. Semoga Anda memahami ini ya, dari pengertian ini. Kita langsung lihat di pengertian yang kedua ya. Hasan Ali. Oke, baca lagi. Ini. Aco. Silakan, Cok. Menjelaskan pengertian wacana sebagai rentetan kalimat yang berkaitan sehingga terbentuklah makna yang serasi di antara kalimat-kalimat itu. Oke ya, saya kira hampir sejalan semua dengan penjelasan yang tadi. Serasi ya, antara kalimat yang pertama dengan kalimat yang berikutnya ya. Jadi ada kata, kumpulan kata namanya kalimat, kalimat-kalimat berkumpul ya, menjadi satu kesatuan ya, rapi ya. Itu maksudnya ya. Jadi rentetan kalimatnya adalah membentuk makna yang serasi. Jadi tadi kalimat pertama tentang pesawat, kalimat berikutnya tentang burung kalau lain lagi atau ayam. Dia harus furnish. Oke, yang terakhir ada siapa namanya? Hikmah. Oke, hikmah. Silakan hikmah. Mengemukakan bahwa wacana adalah suatu abstrak teoretikal konstruk. Wacana adalah konstruksi teoretis abstrak yang terwujud melalui teks. Oke, jadi saudara, inilah kemukakan yang dikemukakan Fandis ini menarik, ya, menarik. Ini kita akan ambil di pertemuan terakhir yang terkait dengan teori ini. Mudah-mudahan kita bisa dapat. Fandis menyampaikan ini bahwa yang dimaksud dengan wacana adalah konstruksi teori abstrak, konstruksi wacana abstrak. Ini yang didukung atau yang diwujudkan melalui teks ini ada maknanya. Maknanya apa? Konstruksi tadi. Konstruksinya bahwa wacana hadir ada sesuatu makna yang dia sembunyikan. Wacana hadir ada makna lain yang dia sembunyikan. Jadi ada konstruksi yang abstrak. Ini nanti dianalisis wacana ya. Di pertemuan akhir saya akan sampaikan ini bahwa bisa saja orang menggunakan wacana untuk memframing sesuatu. Misalkan ya, framing sesuatu yang dimaksud, contoh, polisi tembak wanita cantik yang berjilbab. Itu judul berita. Berita yang sama, judul yang berbeda karena framing. Wanita cantik dan seksi ditembak polisi. Ini framing. Jadi yang dijatuhkan adalah wanitanya. Kayak biar saja. Oh, siapa suruh seksi? Dor saja. Tapi kalau wanita cantik berjilbab ditembak polisi, kurang ajar polisi. Jadi inilah framing gitu. Ini sekedar pembelajaran off the record, jangan disampaikan di luar, jangan sampai oh ini Pak Arsad tidak sadar polisi ya ini. Jangan ya. Jadi ini orang pembelajaran, proses pembelajaran. Saya kira itu ya pada kesempatan ini, saudara.
ada yang mau disampaikan? Sudah mengerti semua ya? Ya, Jadi ada hal yang ingin saya sampaikan di Anda sebagai kesimpulan pertemuan kita hari ini. Yang pertama adalah pahami wacana, pahami hakikat wacana. Seolah-akan Anda berkomunikasi antara sesama Anda, baik dari Anda sendiri menjadi guru dengan siswa Anda sendiri dengan sosial Anda berkomunikasi di masyarakat, soal komunikasi Anda akan mantap. Mudah-mudahan di mata kuliah pembahasan ini Anda bisa mendapatkan itu semua. Sebagai akhir, saya akan menitipkan tugas kepada Anda. Jadi makalahnya tadi satu tugas individu ini nanti kita evaluasi di pertemuan yang kedua, ya. Yang ketiga ya, pertemuan yang ketiga kita akan kembali terkait dengan tadi tugas, dan saya akan lihat pemahaman Anda seberapa tinggi daripada pertemuan kita yang saya bahas pada kesempatan ini. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan. Dalam kesempatan ini saya sampaikan dimaafkan. Jadi kita tutup ya pertemuan kita dengan sama-sama baca alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.